Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yari dalam acara Sekolah Minggu. Tidak terasa ya adik-adik, hari ini sudah hari Minggu lagi. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai acara Sekolah Minggu kita, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Miss Yali pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami datang untuk sekolah minggu. Tuhan tolong kami, acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang baik, anak-anak yang taat akan Engkau. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasanya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Tapi Miss Yali mau tanya nih, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan binatang-binatang? Tahu? Siapa yang menciptakan kucing? Siapa yang menciptakan kelinci? Siapa yang menciptakan burung? Apakah kita bisa menciptakan binatang-binatang? Bisa menciptakan burung? Bisa menciptakan kucing? Kita tidak bisa. Oleh sebab itu, yang hanya bisa membuat atau menciptakan binatang-binatang adalah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi lagu Siapa buat kucing? Saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja. Oke, adik-adik di rumah bebas mau kasih binatangnya apa itu, mau kucing, mau anjing, mau kelinci, mau burung, atau binatang apapun itu boleh ya di lagunya nanti ya. Oke, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Siapa buat dadang, siapa yang membuat binatang. Oke. Siapa buat kucing? Saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja. Siapa buat domba? Siapa buat domba? Saya tidak bisa. Siapa buat domba? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat ayam? Siapa buat ayam? Saya tidak bisa. Siapa buat ayam? Hanya Tuhan saja. Siapa buat kelinci? Siapa buat kelinci? Saya tidak bisa. Siapa buat kelinci? Hanya Tuhan saja. Oke adik-adik, siapa yang buat binatang-binatang? Buat kucing, buat ayam, buat kelinci, buat sapi, buat domba, dan binatang-binatang lainnya. Hanya Tuhan saja, kita tidak bisa. Oke adik-adik, lagu kedua kita mau bernyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau Kau Suka Hati, gerakannya gampang ya adik-adik. Nanti ikutin gerakan Miss Yali ya.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati tutup mata, ciluk bak. Kalau kau suka hati tutup mata, ciluk bak. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tutup mata, ciluk bak. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Oke adik-adik, kalau kita suka hati, kita harus melakukan itu. Oke, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik semuanya duduk dengan rapi, dengan tenang. Kita akan mendengarkan cerita. Hari ini Miss Yeri akan bercerita tentang Bapak Abraham lagi adik-adik. Minggu lalu Miss Yeri juga cerita tentang Bapak Abraham yang punya anak. Adik-adik masih ingat tidak? Siapa nama anaknya Bapak Abraham? Namanya Ishak. Oke, hari ini kita juga masih bercerita tentang Bapak Abraham. Adik-adik penasaran bagaimana ceritanya? Sama, Miss Yeli juga penasaran. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bapak beriman yang bernama Abraham. Bapak Abraham bersama istrinya Sarah dikaruniakan seorang anak saat ia berumur 100 tahun. Bapak Abraham sungguh senang karena Tuhan masih memberikannya seorang anak di masa tuanya. Anak ini diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Ishak bertumbuh dengan baik di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, Tuhan menguji Abraham. Abraham telah berulang kali mendengar suara Tuhan, tetapi kali ini suara itu terdengar sangat berbeda. Suara itu datang dari tempat yang paling rahasia, yaitu di dalam hati Abraham. Itulah tempat segala harapan dan kecemasannya berasal. Di tempat itu pula Abraham menyimpan cinta untuk putranya Ishak. Abraham telah menaati perintah Tuhan sejak ia masih tinggal di Haran. Waktu itu, ia telah meninggalkan segala miliknya dan pergi ke tempat yang tidak ia kenal. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang besar. Abraham, ya Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, Ishak. Pergilah ke tanah Moria, lalu persembahkanlah anak itu untuk aku. Mempersembahkan anaknya, mengambil anaknya sendiri, mengikatnya di atas sebuah altar sebagai meja tempat persembahan, dan membunuhnya. Perasaan ngeri berkecamuk dalam hati Abraham. Ia begitu bingung bagaikan angin topan menghempaskan semua yang ada. Saat itu, Abraham merasa seisi dunia bagaikan tenggelam ke dalam gelap gulita. Namun, suara itu begitu jelas. Perintah itu datangnya dari Tuhan sendiri. Maka, Abraham mematuhinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abraham mulai berkemas. Ia memasang pelana di punggung keledainya dan memuat seikat kayu bakar di atas keledai itu.
Lalu bersama 2 orang pelayan, ia dan Ishak berangkat ke tanah Moriah. Abraham mengatakan kepada mereka bahwa ia akan pergi membuat persembahan untuk Tuhan. Tak seorang pun tahu apa yang berkecamuk dalam hati Abraham. Pada hari ketiga, tanah Moriah mulai kelihatan. Itulah tempatnya. Tetaplah di sini bersama keledai ini. Aku dan Ishak akan pergi berdua saja. Kami akan berdoa di sana. Setelah itu, kami akan kembali lagi. Abraham sungguh sedih hatinya. Ia mengangkat kayu bakar itu ke punggung Ishak, lalu mengambil sebilah pisau dan obor yang menyala untuk dibawa. Ayah, Ya anakku, di sini udah ada kayu dan api. Tetapi kenapa tidak ada anak domba untuk korban bakaran? Tuhan sendiri yang akan menyiapkan domba untuk korban bakaran anakku. Abraham memandang ke arah gunung di depannya. Mereka meneruskan perjalanan. Mereka pun tiba di puncak gunung. Di situ, mereka mendirikan altar dari batu serta meletakkan kayu bakar di atasnya. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Lalu duduklah Abraham. Cukup lama, ia memegang pisau yang ada di tangannya. Hatinya berteriak kepada Tuhan, tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ketika berpaling kepada anaknya, tak terasa Abraham menitikkan air mata. Ishak, anakku. Ishak diikat di atas altar. Anak itu terlentang dengan tenangnya. Abraham tidak berani memandang Ishak. Lalu ia menghunuskan pisaunya, mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan siap menusuk anaknya. Abraham, jangan bunuh anak itu, karena sekarang aku tahu engkau takut kepada Tuhan, dan engkau tidak menyayangkan anakmu untuk aku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Ia mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai ganti anaknya. Abraham kemudian menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Karena kamu telah menuruti perintahku untuk mengorbankan putra tunggalmu, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dan melalui keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Domba yang dipersembahkan ini menggambarkan Tuhan Yesus Kristus yang kemudian datang ke dunia dan mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia. Halo teman-teman, sudah pada nonton ceritanya? Kok menurut kamu gimana ya? Menurut saya, Bapak Abraham sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Benar sekali, ia tidak ragu-ragu mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Bayangkan, itu anak satu-satunya loh. Jadi, Bapak Abraham menunjukkan yang paling penting dalam hidupnya adalah Tuhan. Ishak juga taat kepada orang tuanya. Kalau teman-teman gimana? Apakah semuanya hidup taat sesuai firman Tuhan? Oke, cerita kita selesai. Bagaimana adik-adik, seru tidak ceritanya? Seru ya, cerita tentang Abraham yang mau mempersembahkan Ishak anaknya. Adik-adik tahu dia hanya punya satu anak saja, yaitu Ishak. Tetapi
Tuhan perintahkan supaya Bapak Abraham mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu untuk Tuhan. Hah, Bapak Abraham mau tidak ya? Ternyata Bapak Abraham mau adik-adik, karena dia percaya kepada Tuhan, karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Jadi mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga Tuhan melihat bahwa imannya Bapak Abraham itu luar biasa adik-adik. Anaknya tidak jadi dipersembahkan, tetapi Tuhan kasih seekor domba untuk dipersembahkan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, Bapak Abraham ya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Siapa yang mau seperti Bapak Abraham? Yang taat pada perintah Tuhan, dia percaya pada perintah Tuhan. Apapun itu dia akan lakukan kalau itu adalah perintah Tuhan, walaupun dia harus kehilangan anaknya. Tetapi karena itu Tuhan yang perintahkan, Abraham tetap percaya, dia tetap taat, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke adik-adik, sekian cerita Miss Shirley hari ini. Dan adik-adik semua, nanti Miss Shirley mau kasih ayat hafalan di akhir video kita ya. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk hafal ayatnya, kirim ke Miss Shirley. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.